Kalau kunjungan itu diapain, Bu? Dikawal. Dan dia nggak sendiri. Mana ada presiden sendiri? Ada menteri-menterinya ngikut, ada ulama-ulamanya ngikut, ya kan? Namanya juga presiden. Nah, ketika kunjungan Raja Tuban Asad ini ke berbagai negara selalu disambut dengan sambutan yang meriah. Dikasih jamuan, kopi kali kalau rajanya ngopi. Ya kan? Pokoknya mah disambut dah. Kalau Pak Ustadz ngopi. Udah, belum. Udah, Bu, saya ngopi di rumah. Dia mau ngopi. Ya, ini masih cerita raja. Tapi ketika beliau masuk ke kota Mekah, ya, tidak disambut, melainkan dicuekin. Sampai-sampai dia merasa, ada apa ini? Kenapa kok penduduk di sini tidak mau menyambut kedatanganku? Kira-kira tuh presiden, tuh raja kesinggung apa kesungking, Bu? Kesinggung, datang nggak nggak bikin tenda sendiri, makan ya dia nyiapin sendiri, itu di Mekah. Lalu dia bertanya sama orang Yahudi di sana, sebagian ada yang mengatakan Nasrani, kenapa orang-orang di Mekah kok tidak menghargai kedatanganku? Lalu orang Nasrani atau Yahudi itu menjawab, wahai Tuan Raja, orang Mekah memang begitu. Dia tidak pandai menghargai orang Mekah. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah punya yang lebih baik, yang harus dia hargai. Apa? Bangunan Ka'bah yang selalu disembah. Ya, Bu, ya. Bu, kalau ngaji tidur dapat pahala nggak, Pak Ustadz? Dapat. Beneran. Kalau ngaji sambil makan dapat pahala, Pak Ustadz? Kenyang. Ya, kenyang misalnya. Jadi orang Mekah itu memang tidak pandai menghargai orang. Lalu terbesit dalam hati, digusur, dirubuhin. Dia niat dalam hati, kalau memang penyebabnya kenapa kami tidak dihargai gara-gara bangunan itu, maka akan saya ratakan bangunan itu. Niat tapi dia habis niat langsung dikasih sakit sama Allah. Cuma pil KB doang gak diminum. Pil KB nggak ada sih. Udah minum obat berbagai macam nggak ada yang sembuh. Sampai suatu ketika, ini saya singkat ceritanya, dia menyuruh orang-orang negaranya, bawahan-bawahan menteri-menterinya untuk mencari tabib. Tabib itu kalau sekarang dokter, buat mengobati penyakitnya. Akhirnya dapat seorang tabib yang soleh. Seorang raja, seorang presiden hanya berdua dengan orang asing. Kalau misalkan dia berbuat jahat, bagaimana? Bisa inalillahi si raja. Tapi karena saking pengen sembuhnya diturutin. Tuan raja ini punya niat jelek. Akhirnya dia terus terang cerita. Iya. Apa niat Tuan Raja? Saya ingin meratakan Ka'bah. Nah, itu penyebabnya. Berarti sekarang ganti niat Bapak, niat Tuan Raja, dari yang tidak baik menjadi niat yang baik. Lalu si raja ini merubah niatnya, dan mulai sekarang saya berniat akan memakaikan kiswah untuk Ka'bah. Yang semula ingin menghancurkan, sekarang ingin memakaikan kiswah. Langsung sembuh tuh penyakit, Bu. Izinnya apa enggak? Awalnya enggak. Akhirnya ulama ini ngasih penjelasan. Wahai Tuan Raja, kata ulama-ulama yang zaman dulu, kalau dilihat dari
kitab-kitab, kota ini cocok, kota ini tepat dengan ciri-ciri yang dikatakan dalam kitab, bahwa kota ini nantinya adalah kota yang menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Saya berharap mudah-mudahan anak cucu keturunan saya nanti ada yang menjadi penolong hijrahnya Nabi akhir zaman. Tuh lihat orang-orang tua ini. Saya mau tinggal di sini, saya nikah di sini, dan ada nanti anak cucu keturunan saya yang menjadi pembela dakwah. Padahal nabinya belum lahir, masih 220 sampai 300 tahun. Tapi niatnya udah ditanamkan. Nah, pelajaran yang kedua, kalau ibu rajin ngaji, bapak seru. Oke? Kalau tidak diniatkan, nanti siapa yang akan menceritakan kisah baginda Rasul? Kalau tidak diniatkan, tidak diajarkan anak cucu keturunan kita tentang ilmu agama, nanti siapa yang akan melanjutkan perjuangan baginda Rasul? Coba ibu tanya anak ibu. Mas, saya mau tanya, ibu mau tanya. Tanya apa bu? Tumben banget. Amin, agak ada amin bisa. Itu bu ya. Jadi niatnya apa yang kedua? Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita ada yang menjadi penerus dakwah dan perjuangan Nabi besar alaihi wasallam. Itu sebagai bukti cinta kita kepada kepada As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kan nggak langsung. Nabi kedekat di Gua Sur berapa hari? 3 hari nginep di Gua Sur, sembunyi dari kejaran